Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini Selasa tanggal 5 Oktober kita masih diberi anugerah yang begitu banyak oleh Allah berupa Islam, kesehatan. Dan dalam pagi ini pula kita masih akan hidup untuk menjalankan aktivitas baiknya sekaligus fardu atau wajibnya yaitu mana Bapak Guru kesempatan kali ini akan menanyakan kesiapan anak-anak bagaimana sudah mandi, sudah sarapan, ya anak-anak sudah mempersiapkan itu semua. Kalau anak-anak sudah siap akan baik sama dengan eh, Bapak Guru untuk menyarankan beri nasihat kepada anak-anak untuk tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, jangan terlalu banyak begadang, ya. Sholat subuhnya tetap dijaga, makan yang bergizi dan juga jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker selalu. Sebelum Bapak Guru absen, kita berdoa lebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Anak-anak untuk absensi yaitu daftar hadir di grup WhatsApp kalian semua yang telah Bapak Guru sediakan. Setelah anak-anak merasa sehat, siap, bahagia, mari kita ke gambar atau ke surat Al-Qur'an ayat 63. Nah, anak-anak untuk apa? Pertama untuk bisa membacanya. Yang kedua terkaitan dengan bacaan panjang atau yang adalah dengan hukum tajwid yang bernama mad. Yang berikutnya anak untuk bisa menerjemahkan, kemudian anak bisa menghafalkan, kemudian anak-anak bisa memahami arti dari surat Al-Qur'an berikut Al-Isra 27 terkait dengan hikmah-hikmah apa yang ada di dalamnya. Kemudian untuk bisa menganalisis hikmah-hikmah itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Anak-anakku, pertama yaitu untuk bisa membaca. Anak-anak bisa menirukan atau bisa nanti mengulangi Bapak Guru. Saya beri contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم
فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Nah, anak-anak telah bisa membaca dengan tajwidil huruf wa ma'rifatul wukuf, bagaimana membaca Al-Quran dengan membaguskan kalimat dan bisa mengawali serta mengakhiri dengan tanpa ada kesalahan di dalam wakaf, berhenti, dan untuk menyambung kalimat berikutnya. Dalam hal ini anak-anak adalah yang ada dalam tujuan pembelajaran untuk mengerti masalah memahami bacaan panjang, hukum tajwid, yaitu bacaan panjang yang ada dalam Quran surat Al-Furqan. Yang pertama, apa matobi itu? Kita lihat dulu matobi'i. Matobi'i adalah membaca panjang huruf satu alif atau dua harokat, dikarenakan ada domah bertemu atau diikuti dengan wawu sukun, atau ada fathah bertemu dengan alif, ketemu dengan alif atau diikuti alif, atau kasrah diikuti atau bertemu dengan ya. Setelah paham ya, kita menuju kepada surat Al-Furqan. Coba sebagaimana definisi matobi tadi, mana saja bacaan matobinya. Pertama, wa'ibad. Di sini ada fathah ketemu alif, dua harokat atau satu alif, wa'ibad. Kemudian allazina, ini matobi juga. Karena apa? Karena ada kasrah ketemu dengan ya sukun. Kemudian yamshu, ada domah ketemu wawu sukun. Ini juga matobi. Terus ada jahiluna, ini ada domah ketemu wawu sukun. Nah, ini termasuk mad tabi'i yang harus kamu ketahui dan dipraktekkan di dalam membaca surat, terutama di surat Al-Furqan dan nanti surat Al-Isra. Setelah kamu bisa membaca dengan tajwidil huruf wa ma'rifatil hukuf, kalian untuk mengerti terjemahannya, artinya saya bacakan, wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu, alladzina yamshuna 'alal ardi, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ketika anak-anakku berangkat ke sekolah di tengah jalan diejek orang, dibully, ya, ucapin kata-kata yang jelek-jelek, jangan membalas yang jelek. Qalu salama, ucapkan salam. Kamu yang jelek, yang tidak cantik, tidak tampan, kamu yang celaka, jawab assalamualaikum, semoga kesejahteraan atau keselamatan menyertai kalian semua, untuk didoakan. Itu namanya sikap perilaku rendah hati. Sulit apa tidak? Sulit sekali. Karena apa? Hadiahnya surga, hadiahnya istimewa, maka cara mengerjakannya ya cukup berat, tapi harus bisa sebagai pribadi yang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslim. Nah, setelah itu kita untuk mengerti kandungan dari surat Al-Furqan ayat 63. Allah memerintahkan kepada manusia agar apa? Senantiasa menumbuhkan sifat dan perilaku rendah hati atau tawadhu. Begitu anak-anakku ya. Rendah hati adalah sikap yang mau menghormati manusia dan tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Contoh perilaku rendah hati, tidak memalingkan wajah ketika bertemu dengan
teman, ketemu teman di mana saja, di jalan, di depan rumah, kamu jangan memalingkan muka, ya, kamu malah justru untuk mengucapkan salam. Itu contoh rendah hati. Tidak membeda-bedakan teman walaupun beda ras atau beda agama. Itu Cina, itu orang Ambon, atau orang mana, itu jenis Mongolit dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Pokok orang percaya Allah, Rasulullah dan hari akhir itu adalah saudara kita. Dan apa namanya anak-anakku, eh, kita untuk tetap menghargai walaupun itu beda agama. Justru kita sebagai orang yang beriman pada Allah untuk memberikan tauladan kepada orang-orang yang beda agama. Kemudian untuk berkata dengan lemah lembut terhadap orang mulia, kata-kata lemah lembut, kata-kata yang mulia terhadap orang lain. Tidak menganggap dirinya lebih baik atau lebih hebat ketimbang orang lain. Kita menganggap diri kita itu lebih rendah. Orang lain itu yang baik, baik seperti itu. Mau berdiskusi bersama orang-orang miskin atau orang-orang cacat. Orang miskin sudah susah, orang cacat sudah susah. Kamu harus bisa menghibur mereka, menolong mereka. Ajaklah mereka berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, diajak ngobrol, diajak bicara, agar mereka menjadi senang, bahagia, sebagaimana kita orang yang tidak cacat, orang yang sempurna. Kemudian mempersilahkan duduk untuk orang lain yang terlebih dahulu dan duduk untuk orang lain terlebih dahulu. Umpama kalian naik bis ke Jawa Timur, nah di tengah-tengah jalan ada orang tua, tidak ada jatah untuk tempat duduk, kamu memberikan jatah itu kepada orang yang tua itu yang lebih membutuhkan. Itu adalah sikap perilaku rendah. Nah, bagaimana anak-anakku? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, sepertinya sudah paham semua. Ya, kita kemudian lanjut ke apa? Surat Al-Isra ayat 27. Saya langsung kasih contoh membacanya saja biar anak-anak bisa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Nah, itu namanya bacaan yang tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Langsung saja kita identifikasi mana nama tabi'inya. Mubadzirina ada kasrah ketemu apa? Lupa enggak? Oh iya, kasrah ketemu ya sukun. Terus ini ada lagi saya ini apa? Kasrah ketemu ya sukun. Pintar, bagus-bagus. Kemudian apa lagi anak-anakku? Ini dirabihi kafuro. Domah ketemu sukun dibaca dua harokat atau salbu alif atau mat tabi. Setelah paham dan bisa mempraktekkan bacanya, kemudian ke terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Masya Allah. Kemudian kita agar lebih jelas, kita menuju ke kandungan Quran surat Al-Isra 27. Allah mencela perbuatan membelanjakan harta secara boros dengan menyatakan sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan. Setan itu tempatnya di neraka. Setan selalu ingkar kepada Tuhan. Mereka berbuat boros dalam membelanjakan harta karena dorongan setan. Nafsunya itu dipengaruhi oleh setan. Kamu boros, oh, habiskan hartamu. Sehingga
ngikuti bisikan setan, sedangkan wala tatabi'u khutuwati jaya syaiton, tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karena itu perilaku boros termasuk sifat setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada nikmat dan anugerah Tuhan. Hanya sudah diberi banyak anugerah yang luar biasa, mereka tetap membangkang ingkar kepada Tuhan. Adapun sikat hemat yaitu tidak boros, tidak membelanjakan harta di atas apa yang dimilikinya. Makan apa adanya, sederhana, yang penting terpenuhi gizinya. Gemar menabung untuk persiapan kebutuhan yang tak diduga. Baju tidak selalu baru, yang penting rapi bersih, tidak terkena najis. Terus ketika berlimpah harta, mau berbagi kepada yang lain. Gitu anak-anakku. Gitu ya. Apa kandungan surat Al-Isra. Setelah itu hadis yang berkaitan dengan rendah diri saya bacakan. Mana kosot sodakoton mim malin wa ma zadallahu abdan bi aflin illa izza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidak akan berkurang suatu harta karena disodakohkan. Kalau orang itu sodakoh, memberi kepada orang lain, tidak akan kurang. Allah akan menambahi yang lebih banyak. Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf, melainkan kemuliaan. Kamu disakiti orang, orangnya minta maaf, kamu memaafkan, kamu akan diberi kemuliaan oleh Allah. Di samping itu kita untuk selalu memberi maaf dan selalu bisa menahan emosi agar tidak sering marah. Ini anakku, berarti apa-apa yang Pak Guru sampaikan insya Allah bermanfaat, dan ini ada tugas, jangan sampai menjadikan beban anak-anakku, dikerjakan dengan senang hati, yaitu untuk berdiskusi dan membuat simpulan tentang Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra. Hikmah apa yang diambil dalam Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra. Nah, terus kamu simpulkan ya. Anak-anakku, setelah Anda bisa berdiskusi dan simpulan Furqan Al-Isra terkait hikmah-hikmahnya, terus ada soal di bawahnya yang kamu kerjakan secara mandiri. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Bapak Guru juga manusia biasa, tentunya ada salah dan kurangnya. Ilaliko wal ahminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.